Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Udina Putri, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisa kasus dengan pendekatan konflik untuk mata kuliah SSPI yang beranggotakan Alvina Raditya Aulia, David Christopher Sanabuki, Izam Larit Raffiata, Nabila Audina Putri, dan Salsabila Gifta Setiowijaya. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, ras, dan budaya. Keberagaman inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia. Keberagaman ini dapat kita pahami melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu. Pembahasan. Menurut Dahrendorf, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Akibat konsensus ini akan menghasilkan kondisi yang berbeda dari kondisi awal. Berdasarkan teori konflik, masyarakat berada dalam perubahan yang ditandai oleh pertentangan terus-menerus di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Penjelasan mengenai kasus dan kaitan dengan pendekatan konflik. Kasus yang akan dibahas adalah perang antar suku di Kabupaten Dunga, Papua. Konflik terjadi mulai Mei 2013 dan damai pada 14 Juli 2013. Perang yang diawali oleh kepentingan politik kemudian beralih menjadi perang antar suku berakhir damai, ditandai dengan diadakannya prosesi perdamaian yang digelar di lapangan Cilekma, Distrik Papua, Kabupaten Jayawijaya pada 14 Juli 2013. Adanya perbedaan suku di Dunga antara Ilekma bawah dan Ilekma atas yang saling membela anggotanya masing-masing ini mengalami pendekatan konflik di mana kondisi yang awalnya berseteru antara dua kelompok kemudian terjadi proses perdamaian dan akhirnya dapat hidup berdampingan. Hal yang paling penting dalam pendekatan konflik adalah setiap kemampuan untuk memenangkan keinginannya sendiri, jika kemauan itu bertentangan dengan kemauan orang lain. Kekuasaan tersebut dimiliki oleh pihak gubernur kepolisian yang memiliki wewenang untuk memaksa kedua suku untuk berdamai. Kepentingan dimiliki baik oleh pihak Bupati Dunga ataupun DPRD Dunga yang berselisih dalam perubahan pemilu 2014. Faktor yang menyebabkan terjadinya pendekatan konflik. Menurut Budiman, pada tahun 2016, teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Teoritis konflik juga melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Teoritis konflik juga menekan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dalam pendekatan konflik, setiap anggota sistem sosial akan berusaha mendapatkan power dan otoritas. Tahapan terjadinya konflik. Konflik antar suku di Kabupaten Duga disebabkan karena adanya kepentingan politik. Hal ini bermula karena adanya perbedaan pendapat dalam rapat koordinasi penetapan daerah pemilihan atau Dapil, penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, dan penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten Duga periode 2014-2019 pada 23 Maret 2013. Namun, hal tersebut tidak diterima oleh sejumlah anggota DPRD setempat karena menilai rapat koordinasi tersebut dengan berbagai pembahasan terkait perubahan jumlah distrik, Dapil, DPT, dan jumlah kursi dewan yang belum ada landasan hukumnya. Karena tidak mengalami mufakat, terjadilah kericuan yang menyebabkan tewasnya Kepala Bagian Tata Usaha Kabupaten Duga, Justinus Kwijangge, yang berasal dari Ikema bawah. Kemudian, hal ini berbuntut pada aksi balas dendam kepada Eka Tabuni dari Ikema atas, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Duga, Papua.
Karena hal tersebut, terjadilah perang antar suku antara keduanya dan melukai banyak masyarakat yang tidak bersalah. Nah, dengan terjadinya konflik ini menimbulkan dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya antara lain dapat menyebabkan keretakan hubungan antara dua kubu yang berselisih. Yang kedua, krisis dan terganggunya perekonomian wilayah di mana konflik tersebut terjadi. Yang ketiga, hancurnya fasilitas umum dan timbul kerugian material. Yang keempat, korban jiwa berjatuhan. Yang kelima, hancurnya persatuan. Yang keenam, terganggunya stabilitas politik di wilayah tersebut. Dan yang ketujuh, muncul rasa tidak aman di masyarakat. Nah, selain dampak negatif, juga ada dampak positif, yaitu selain dampak negatif tadi, konflik juga dapat melahirkan dampak positif, antara lain menghidupkan norma-norma lama dan melahirkan kompromi baru, menambah solidaritas kelompok, terciptanya integrasi, dan menambah wawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.